Bayangin, kita pas ngeliat lubang itu awalnya cuma gini, kecil doang, palingan rembes sedikit ya. Tapi kita lupa. Sebenarnya dari awal mungkin kita sudah menyadari bahwa hal-hal ini akan membahayakan kapal kita. Kita nggak perlu menyelamatkan siapapun. Kita bukan Tuhan. Kita bisa saling membangun. Saya menjadi lebih baik, dia menjadi lebih baik, mereka semua menjadi lebih baik. Hai, masih dengan Ding, kembali ke Sounding. Sekarang kita mau ngebahas mengenai toxic 2020 ya. 2020 kita pernah membahas mengenai hubungan dengan orang yang toxic atau toxic relationship. Pernah. Nah, sebenarnya konsepnya sama. Tapi ini personal dan berlakunya di dalam lingkungan sosial. Nggak sedikit dari sebuah lingkungan pertemanan kah, lingkungan pekerjaan kah, itu terdapat orang-orang yang toksik gitu. Kita ibaratkan dengan sebuah kapal. Kita selalu bicara bahwa kita adalah nahkoda dari kapal itu ya. Kemudian kita ibaratkan dengan sebuah kapal. Sebenarnya kapal itu kan berdiri di atas laut ya, di atas laut, di atas air. Sebenarnya air itu pun nggak mampu kita kendalikan. Kita cuma bisa mengantisipasi agar kita tetap bisa berdiri di atas laut, bukan tenggelam ke bawahnya. Gitu, sama seperti semua pekerjaan-pekerjaan, sama semua lingkaran-lingkaran pertemanan, persahabatan dan lain-lain. Nah, bayangkan jika di dalam kapal tersebut ada satu lubang yang sangat kecil, yang kita biarkan. Bayangin, kita pas ngeliat lubang itu awalnya cuma gini, kecil doang, palingan rembes sedikit ya. Tapi kita lupa tekanan air di bawah itu jauh lebih kencang daripada perkiraan kita. Sampai besoknya kita bangun pagi dan kita lihat dia bukan lagi rembesan, dia sudah menetes. Kita masih bisa diakalin, kita tutup pakai lakban, kita pergi lagi beraktivitas ya kan. Besoknya kita bangun, lakban itu sudah tidak di tempatnya. Kenapa? Lubangnya semakin besar. Lubangnya semakin besar karena tekanan air yang itu tidak berhenti. Gitu. Itu salah satu bentuk pengabaian. Salah satu bentuk pengabaian terjadi juga di toxic relationship, terjadi juga di lingkungan pekerjaan. Sebenarnya dari awal mungkin kita sudah menyadari bahwa hal-hal ini akan membahayakan kapal kita. Tapi kita mengabaikan hal tersebut dengan berbagai macam alasan dan pembenaran. Yang kita lupa, jika sesuatu terjadi, yang kita korbankan bahkan bukan diri kita, tapi satu kapal yang bergantung kepada kita. Semua tenggelam cuma karena kita mengabaikan hal tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi ini cuma mau warning aja. Cuma mau warning buat semua teman-teman yang sedang berada di dalam lingkaran, buat teman-teman yang sedang berada di dalam lingkungan sosial. Toxic people, toxic situation itu pasti ada ya. Dan jangan pernah sekali-sekali mencoba buat mengabaikan itu, karena berbahaya sekali. Sebenarnya dia tidak seberbahaya yang kita pikir jika dari awal kita sudah melakukan pencegahan. Dengan apa? Kapal itu bolong langsung kita tambal. Itu pasti jauh lebih baik. Tapi karena kita mengabaikan, enggak lah nanti juga ini kok orang cuma segitu doang. Enggak lah nanti juga aman kok orang cuma rembesan doang. Enggak, baru netes doang. Akhirnya pelan-pelan saya secara sadar membiarkan kapal saya dimasuki air pelan-pelan sampai akhirnya satu kapal itu tenggelam. Gitu. Yang saya korbankan bukan lagi kapalnya, bukan lagi diri saya sendiri, tapi setiap orang yang ada di dalamnya. Ya, jangan melakukan kesalahan yang sama. Sudah terlalu banyak orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama. Toksik cuma menjadi toksik jika dibiarkan. Kita membiarkan, kita mengabaikan, kita menganggap itu tidak apa-apa. Sampai akhirnya itu semakin berasa dan sayangnya semua sudah terlanjur rusak. Ya teman-teman ya. Pakai lagi hatinya, pakai lagi logikanya. Jika kamu berada di dalam situasi
yang tidak bisa kamu kendalikan, dan di sana ada orang-orang yang menurut kamu sangat mengganggu diri kamu, tidak usah bermimpi untuk merubah orang lain. Singkirkan orang itu. Jika terlalu kuat orangnya, ya kamu yang pergi. Kita tidak bisa merubah orang lain. Tidak satupun manusia bisa merubah orang lain, kecuali manusia itu menyadari kesalahannya dan merubah dirinya sendiri. Ya teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa aduh gue nyangkut nih di situasi toksik, teman gue toksik banget, gini gitu. Itu pilihan kamu. Kamu membiarkan dia seperti itu, kamu membiarkan diri kamu menetap di situ, kamu membiarkan dia terus-menerus melakukan itu, sampai akhirnya semuanya berantakan karena pembiaran yang kamu lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sosial itu sangat perlu. Berdiskusi, berbincang, berteman, bersaudara itu sangat perlu. Tapi pakai lagi hati, pakai lagi logika. Seharusnya semakin kita kenal, semakin lama waktunya, semakin dekat hubungannya, kita bisa saling membangun. Kita nggak perlu menyelamatkan siapapun, kita bukan Tuhan. Kita bisa saling membangun, saya menjadi lebih baik, dia menjadi lebih baik, mereka semua menjadi lebih baik. Tapi jika ternyata tidak bisa, just go. Ingat, kamu bukan pohon. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau dari lingkungan yang tidak membuat kamu bertumbuh. Alright, itu dulu. Terima kasih sudah duduk manis.